Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya prinsip begini. Ketika Nabi mengajarkan kita berdoa, salah satu yang dipesankan Nabi, ketika kamu berdoa, harus kamu berbaik sangka kepada Allah dengan mengatakan, insya Allah Tuhan menerima doa saya. Bagaimana bisa berbaik sangka kepada Allah ketika kita berdoa? Dengan mengingat seburuk-buruk makhluk Allah adalah iblis. Tapi ketika berdoa kepada Allah, Allah masih terima doanya. Apa doanya iblis yang diterima oleh Allah? Ketika membangkang disuruh sujud kepada Adam lalu tidak sujud dan terlaknat, terusir, dia minta kepada Allah, saya mau berdoa, satu doa saya. Tuhan masih terima doanya, yaitu apa? Diberikan usia sepanjang hidup di dunia sampai dunia kiamat. Jadi ketika kita berdoa, ingat itu bahwa sedangkan makhluk yang terjahat ini Allah masih terima doanya. Masa Allah tidak menerima doa saya? Berbaik sangka kepada Allah, itu salah satu pesanan Nabi kepada kita ketika kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut catatan saya, materi yang terakhir adalah zikir dan doa-doa untuk tolak bala. Mudah-mudahan kita ada mengamalkan itu. Zikir dan tolak bala itu semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada kita berkahnya, manfaatnya, bahwa kita akan terlindungi dari segala yang kita takuti, dari segala yang kita takuti, berarti baik daripada bahaya dari manusia, bahaya dari makhluk gaib, bahaya dari apa saja. Yang saya sempat catat di situ ada berjumlah 11. Di lembaran pertama ada 7, kemudian di lembaran kedua ada 4. Yang mana 11 ini nomor satunya yaitu memperbanyak istighfar dan tobat. Memperbanyak istighfar dan tobat itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Artinya kapan saja kita punya kesempatan dan di mana saja kita berada, itu adalah sangat bagus untuk kita selalu lantunkan, selalu baca istighfar ini. Di dalam salah sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man aksara minal istighfari jalallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfarnya, tidak disebutkan waktunya, tidak disebutkan tempatnya,
memperbanyak istighfarnya, memperbanyak membaca minimal astagfirullah, ditambah-tambah sedikit astagfirullahaladzim, disempurnakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memperbanyak. Jadi kira-kira ini berapa itu namanya memperbanyak. Kalau dari amalan Rasulullah ada yang menyebutkan bahwa perbanyaklah kalian istighfarnya, bahwa saya ini setiap harinya istighfar 100 kali. Itu Rasulullah. Sementara menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi itu bebas dari dosa. Kalau yang bebas dari dosa saja istighfar 100 kali, kira-kira bagaimana macam kita ini yang jamu tanah taruh dosa. Lalu buat apa Nabi istighfar padahal bebas dari dosa? Tentunya ini tanda tanya, bahwa pasti ada manfaat yang lain daripada istighfar itu selain daripada pembebasan dari dosa. Makanya dalam hadis tadi Nabi mengatakan, siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka satu, ia akan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Saya ulangi, ia akan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Siapa tahu di antara kita ada masalah-masalah, mungkin berkaitan dengan masalah ekonomi atau apa, kesulitan. Coba ini, perbanyak istighfar. Insya Allah Tuhan akan bukakan jalan itu. Ya. Kemudian yang kedua, ia akan berikan kelapangan setiap ia menghadapi kesempitan. Ini berkahnya memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga, suatu saat ia akan mendapatkan rezeki yang ia tidak perhitungkan sama sekali. Ya, yang mana orang Perancis mengatakan dalek mak galete atau dalek mak galendro, sesuatu yang tidak diperhitungkan. Ini itu berkahnya itu perbanyak istighfar. Tidak memilih tempat, tidak memilih waktu, di mana saja ada kesempatan kita lantunkan itu. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing 3 kali. Tadi kita ada baca tuh. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Ini berdasarkan riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dengan Ibnu Majah, di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khubayb, dia berkisah suatu malam gelap gulita turun hujan lebat. Sehingga merasa tidak enak. Ada ketakutan. Ini bisa macam-macam ini yang datang. Lalu dicari Rasulullah, ditemui Rasulullah untuk minta didoakan. Tapi setelah sampai pada Rasulullah minta didoakan karena kurang enak perasaannya, justru Rasulullah mengatakan, baca kok. Bingung dia. Ini saya cari Nabi karena bingung mau baca doa apa ini kalau ke dalam keadaan seperti ini.
Tiba-tiba Nabi justru menyuruh membaca kok. Diam. Nabi tidak diam, diulangi lagi, baca kok. Makin panik dia. Sudah 2 kali diam, Nabi tanya lagi, baca kok. Disuruh lagi, baca kok. Ketika 3 kali dia memberanikan diri, wahai baginda, apa yang saya baca? Ini saya cari baginda justru karena bingung, tidak tahu mau baca apa. Apa yang saya baca? Lalu ketika itu Nabi mengatakan, baca ini kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali setiap pagi dan setiap petang. Kamu akan terlindungi daripada semua yang kamu takutkan. Itulah kita baca, ada baca tadi. Lagi di sini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu itu juga 3 kali, pagi petang. Tadi saya katakan nomor 2 seterusnya pagi petang. Ini berdasarkan hadis Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi dari sahabat Utsman bin Affan. Nabi mengatakan, siapa yang membacanya ini setiap pagi dan petang 3 kali, lam yadurru syai'un, tidak akan mendapatkan bahaya daripada sesuatu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu 7 kali. Riwayat Ibnu Sunni dari Abu Darda, Rasulullah mengatakan, siapa yang membacanya ini setiap pagi dan petang 7 kali, maka akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga 3 kali pagi petang. Ini wasiat Nabi, baca ini supaya kamu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma fanni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi, wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Ini adalah bacaan Nabi sendiri. Jadi riwayat hadis mengatakan Nabi setiap pagi dan petang membaca ini. Baca ini. Kalau terjemahannya ada di bawah ini, saya khawatir kalau saya baca semua terjemahannya waktunya tidak cukup. Kalau kita sudah ada dapat, kita kan bisa baca sendiri. Kalau sudah dapat ini, juga itu hanya 1 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Dibaca 3 kali. Itu juga doa Nabi. Doa Nabi berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ini lembaran kedua yang 4 macam. Asbahna wa asbal mulku lillahi rabbil alamin. Itu untuk pagi. Kalau petang, amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da.
Itu wasiat Nabi, supaya kita selalu membacanya setiap pagi dan petang, menurut riwayat Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Ini hanya satu kali. Ini seseorang yang melapor kepada Nabi dengan mengatakan, wahai baginda Rasulullah, saya ini selalu saja ada yang kena saya. Tolita kena-kenai anu cedek yang kasih hari-hari narmaga di tak biaga gana. Lalu mengatakan, kamu barangkali tidak membaca ini, Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Tuhan akan menjaga kamu, menjaga keluargamu, menjaga harta kamu. Huncuknya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahzum bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini adalah bacaan yang diajarkan Nabi kepada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda. Suatu ketika Abu Darda tidak berada di kampungnya. Tiba-tiba terjadi kebakaran. Ada seorang kenalannya yang lewat di kampung itu, kampungnya Abu Darda, melihat kebakaran. Nandri api bola Abu Darda. Lalu tibalah di tempat di mana Abu Darda berada. Diberitahu, Abu Darda, cepat kau kembali, habis rumahmu terbakar. Abu Darda mengatakan, insya Allah tidak itu. Yang berkata, pencok nerewak kok, capuk bolamu tuh. Saya baru saja lewat di situ, terbakar, kebakaran besar. Daripada berbantah-bantahan, ujung-ujungnya mengatakan, mari kita bersama-sama pergi. Balik, taruh kasih bawah, nirita. Kita lihat apa yang kejadian. Tiba di situ apa yang terjadi? Betul, terbakar sekeliling rumahnya Abu Darda, sementara rumahnya Abu Darda tetap tinggal aman. Karena dia mengatakan, insya Allah ada yang diajarkan Nabi kepada saya, dan seingat saya tadi habis membacanya. Itu tadi bacaan pagi sore, saya tadi habis membacanya, jadi aman itu. Itulah tadi ini. Ada jamaah kita di Masjid Raya. Waktu ini disodorkan, padahal pernah sudah mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah sampaikan. Lalu ada jamaah yang punya jualan di sentral. Dia bicara sama sopir saya, mengatakan bahwa sudah 4 kali kebakaran di sentral. Alhamdulillah, setelah mendengar ini kembali, waktu corona ini datang, maka kembali saya sampaikan kepada jamaah. Dia katakan, itu yang dia guru itu saya amalkan waktu mula-mula dulu disampaikan kepada kita, saya amalkan. Alhamdulillah sudah 4 kali kebakaran katanya, dan alhamdulillah selamat, saya punya ruko, saya punya tempat. Ini ya Allah antara ini. Kemudian
yang terakhir di sini, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujazuhunna barun wa la fajirun min syarri ma khalaqa wa zar'a wa bar'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'rju fiha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqin yatruk bi khair ya arhamar rahimin bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Kalau ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah waktu peristiwa Isra Mi'raj. Waktu peristiwa Isra Mi'raj kan banyak kejadian-kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi. Lalu diantaranya ada ifrit dari jin mengejar Nabi itu dengan pentungan, dengan sulu, dengan obor, dikejar Nabi untuk disuruh. Elena jujur Nabi ta yaro, lalu mina ciri Nabi ta diikuti Nabi. Lalu Jibril mengingatkan Nabi, Muhammad, itu ada di belakangmu itu jin mengejar kamu untuk membunuhmu, untuk membakarmu. Baca ini. Ini diajarkan. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati sampai akhir. Nabi membaca, maka padam anunya dan dia sendiri mati. Mati itu jinnya. Mati jinnya. Dan ya, ulama yang menulis hadis ini di dalam kitab mengatakan ini adalah bacaan untuk melindungi diri kita dari segala yang kita takutkan, apakah dari manusia atau dari bangsa jin atau dari apa saja. Yang artinya a'udzu biwajhillahil karim, saya mohon perlindungan dengan wajah Allah yang maha mulia. Wa bi kalimatillahi tammati allati la yujaduhunna barnu la fajrun, dan saya mohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilewati baik oleh yang baik maupun oleh yang jahat. Wa min syarri ma khalaqa wa zar'a bar'a, dari kejahatan apa yang diciptakan Allah. Wa min syarri ma yanzilu minas sama, dan dari bahaya apa yang turun dari langit. Wa min syarri ma yarju fiha, dan dari bahaya apa yang naik di langit. Wa min syarri ma zara fil ardi, dan dari bahaya apa yang berada di atas bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari bahaya apa yang keluar dari bumi. Wa min syarri fitanil laili wan nahar, dan dari bahaya fitnah-fitnah malam dan siang. Wa min syarri kulli tariqin ila tariqin yatruk, dan dari keburukan atau bahaya setiap yang mengetuk kecuali mengetuk dengan ketukan yang baik. Ya arhamar rahimin bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', wahai Tuhan yang maha penyayang, dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Saya punya prinsip begini. Ketika Nabi mengajarkan kita berdoa, salah satu yang dipesankan Nabi, ketika kamu berdoa, harus kamu berbaik sangka kepada Allah dengan mengatakan, insya Allah Tuhan menerima doa saya. Bagaimana bisa berbaik sangka kepada Allah ketika kita berdoa? Dengan mengingat seburuk-buruk makhluk Allah adalah iblis. Adalah iblis. Tapi ketika berdoa kepada Allah, Allah masih terima doanya. Apa doanya iblis yang diterima oleh Allah? Ketika membangkang disuruh sujud kepada Adam lalu tidak sujud,
dan terlaknat, terusir, dia minta kepada Allah, saya mau berdoa, satu doa saya. Tuhan masih terima doanya, yaitu apa? Diberikan usia sepanjang hidup di dunia sampai dunia kiamat. Jadi ketika kita berdoa, ingat itu bahwa sedangkan makhluk yang terjahat ini Allah masih terima doanya. Masa Allah tidak menerima doa saya? Berbaik sangka kepada Allah itu salah satu pesanan Nabi kepada kita ketika kita berdoa. Maka dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi kepada kita ini, kalau di sini ada 11, belum lagi ada doa kita dalam salat, belum lagi ada zikir kita sesudah salat, di mana di situ ada bermuatan minta kesehatan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dalam salat itu dan di luar salat. Ditambah itu, maka pertimbangan begini, masa iya dari semua yang diajarkan Nabi ini tidak ada satu yang berkah? Masa iya dengan berbaik sangka kepada Allah, masa iya tidak ada yang satu yang berkah? Nasib di Muhammad barakah kan selamat nih, apalagi kalau Tuhan kasih berkah semua, kasih berkah semua. Jadi waspada terhadap corona ini ya, tetapi berlebihan takut tidak usah juga, karena ada ulama di Mesir mengatakan, ya, ketakutan daripada suatu penyakit itu sudah suatu penyakit. Ketaliwe tak mungkin tu lasana ya tuh. Nah karena tu lasu taliwe tahu. Jadi dengan ini yang kita pelajari, ini yang diterima dari Rasulullah SAW itu tadi saya katakan, masa iya tidak ada yang berkah? Sementara satu saja yang berkah kita sudah aman. Apalagi kalau dapat barakat manipuannya, insya Allah kita aman. Nah, saya kira inilah pengajian kita pada malam hari ini untuk menguatkan zikir-zikir dan doa-doa yang telah dibagikan kepada jamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi